Nah, buku ini bisa dikatakan sequel ke buku perbedaannya pendekatan tafsir kebahagiaan itu pendekatan agama atau pendekatan spiritual, sementara meraih kebahagiaan ini, mencoba mengulik apa itu kebahagiaan melalui pendekatan ilmiah atau setidaknya filosofi. Nah, di awal Kang Jalal menjelaskan dulu mengenai, miskonsepsi kita terhadap kebahagiaan atau kesalahpahaman kita terhadap kebahagiaan. Ada yang mengatakan kebahagiaan itu adalah kesuksesan, ada yang mengatakan kunci kebahagiaan adalah kekayaan, ada pula yang mengatakan kekuatan, kekuasaan, keindahan, atau bahkan kecerdasan. Nah, apakah kebahagiaan itu datang dari kesuksesan? Nah, kesuksesan itu sendiri kalau kita mau definisikan adalah mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi, apa yang kita inginkan, ya itulah kesuksesan. Misalnya kita ingin S2 tahun 2020 gitu misalnya ya. Dan kita berhasil, itu artinya kita sukses. Berhasil ya sinonim aja sama kata sukses. Misalnya ada orang yang berniat untuk menikah tahun 2021 misalnya dan itu terwujud, ya berarti dia sukses untuk menikah pada tahun itu. Walaupun secara umum sukses itu selalu diidentikan dengan pencapaian karir. Misalnya orang mau PNS atau mau menjadi pebisnis atau mau jadi pengajar atau anything else, setidaknya ketika dia sudah sampai mimpi-mimpinya, dia sudah sukses. Tapi pertanyaan kemudian, apakah kesuksesan itu memiliki batasan? Ternyata kan tidak. Selama kita masih hidup, selama itu pula mimpi kita atau cita-cita kita itu kemudian meningkat lagi, meningkat, meningkat, dan seterusnya meningkat. Bahkan orang yang menurut sebagian besar halayak adalah orang sukses, ternyata banyak yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri gitu. Atau paling tidak dia stres atau mungkin hidupnya itu dipenuhi dengan kehidupan malam, baik itu minuman keras atau bahkan obat-obatan. Nah, misalnya banyak artis-artis, baik itu artis sekarang, misalnya di Korea, di Jepang, atau artis-artis Barat, itu justru bunuh diri. Padahal kalau kita mengatakan dia sukses apa tidak, dia sudah sangat-sangat sukses gitu. Nah, bahkan temuan dari Yuval Noah Harari dalam buku Homo Deus itu menunjukkan bahwa sekarang lebih banyak angka kematian dikarenakan bunuh diri atau suicide daripada angka kematian karena korban perang. Jadi kesuksesan itu tidak menggaransi kebahagiaan. Apakah kesuksesan datang dari kekayaan? Enggak juga. Ternyata orang terkaya dunia, misalnya Jeff Bezos, ternyata cerai juga sama istrinya, sehingga menempatkan istrinya sebagai perempuan terkaya di dunia hanya karena dapat harta gono gini dari Jeff Bezos. Jadi mungkin yang paling bahagia itu istrinya yang diceraiin gitu. Jadi kekayaan bukan garansi juga betapa banyak orang-orang yang kaya tapi masih tetap serakah, menghalalkan segala cara, atau paling tidak dia tidak serakah tapi menyombongkan diri. Karena kekayaan juga sama seperti kesuksesan tidak memiliki batasan. Ketika kita memiliki misalnya 1 miliar, kita mau naikin lagi 1 triliun. Kalau kita memiliki 1 triliun, akhirnya kita naikin lagi misalnya 1 kuintiliun. Kalau di atasnya lagi mungkin kita mau capai hal-hal lainnya lagi. Nah, kebahagiaan bukan juga datang dari kekuatan, misalnya karena kita orang yang paling kuat di dunia, artinya kita lah yang paling bahagia di dunia. Tidak juga. Begitupun dengan kekuasaan. Siapa sih yang paling berkuasa sekarang? Katakanlah para global, misalnya Bill Gates atau Presiden Amerika atau Presiden Cina Xi Jinping. Ternyata tidak bahagia-bahagia amat. Banyak juga didera dengan isu-isu yang tidak sedap. Begitupun dengan keindahan, baik itu kecantikan ataupun ketampanan. Siapa sekarang yang paling cantik? Katakanlah misalnya Miss Universe. Enggak bahagia-bahagia amat juga gitu. Kalaupun dia bahagia, ya biarkan aja dia bahagia. Kita juga harus punya definisi kebahagiaan kita sendiri atau standar kebahagiaan kita sendiri. Begitupun dengan yang cerdas, misalnya apakah yang peraih Nobel atau yang paling tinggi EQ-nya dia yang paling bahagia? Enggak juga. Saya kira hidup ini sangat-sangat fair. Semua manusia bisa atau berhak untuk bahagia. Sehingga apa sih sebenarnya prasyarat dari kebahagiaan itu? Nah, kita bisa melihat dari tanda-tanda datangnya kebahagiaan kepada seorang. Jadi kebahagiaan itu bukanlah kesepakatan yang sifatnya kolektif, misalnya dapat diukur dari indeks kebahagiaan global atau World Happiness Report, misalnya dikeluarkan secara menahun oleh PBB. Saya kira kebahagiaan tidak bisa digeneralisir atau dikuantifisir seperti itu. Nah,
Ada juga yang mengatakan kebahagiaan itu bisa dilihat dari bahasa tubuhnya, baik itu dari mimik wajahnya. Kalau dia sering senyum berarti dia bahagia. Enggak juga, banyak yang sering senyum bahkan sering tertawa kayak Joker, ya ternyata dia pembunuh gitu atau psikopat. Atau bisa dilihat dari gestur tubuhnya, ketika dia sering riang gembira ke sana kemari, artinya dia bahagia, enggak juga. Atau intonasi suaranya itu dapat dimanipulasi, orang dapat memanipulasi gestur, bahasa tubuh, intonasi, bahkan mimik, seolah-olah dia bahagia padahal dalam dirinya atau dalam hatinya tidak bahagia. Sehingga hakikat kebahagiaan sebenarnya itu datang dari rasa syukur dan sabar kita setiap hari. Nah, lebih lanjut, kita kemudian harus mempelajari apa sih unsur-unsur atau anatomi dari kebahagiaan itu sendiri. Nah, bahagia kan kuncinya bersyukur. Nah, kalau kesuksesan atau keinginan tadi mendapatkan apa yang kita inginkan, kebahagiaan itu kata Dale Carnegie justru sebaliknya, yaitu menginginkan apa yang kita dapatkan. Pernah teman saya satu katakan bahwa gimana caranya menginginkan apa yang kita dapatkan, kan sudah kita dapatkan, untuk apa kita inginkan lagi. Nah, justru itu paradoksnya, ketika kita sudah mendapatkan sesuatu, terkadang kita tidak mensyukuri atau tidak menginginkan sesuatu yang telah kita dapatkan tersebut. Katakanlah misalnya pasangan kita, handphone kita, mobil kita, pekerjaan kita, orang tua kita, kita lahir di dalam generasi tertentu, kita tidak syukuri. Nah, sehingga penting untuk kita menginginkan apa yang kita dapatkan daripada sekedar mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai bersyukur. Kalau kita merujuk ke dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa jika kamu bersyukur maka akan kutambahkan nikmatku. Jadi sebenarnya bersyukur itu akan mendatangkan syukur-syukur lainnya. Atau misalnya kalau katanya Gus Miftah di dalam Ngopi TV, dia sebutkan bahwa bersyukur atau ungkap syukur itu lebih mulia atau lebih luhur dibandingkan objek yang kita syukuri. Misalnya kita dapat mobil, rasa syukur itu sebenarnya lebih mulia daripada mobil itu sendiri. Atau kita dapat menikah, rasa syukur itu sebenarnya lebih mulia daripada pernikahan itu sendiri. Bahkan kita dapat sholat, bersyukur telah sholat itu lebih mulia daripada sholat itu sendiri. Terus ada mungkin pertanyaan, berarti ada yang lebih mulia daripada sholat, yaitu syukur terhadap sholat. Iya, kita juga tidak akan mungkin bersyukur bisa sholat kalau kita tidak sholat. Jadi rasa syukur terhadap sholat itu sebenarnya sepaket dengan sholat itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana kalau kita kemudian dipertanyakan, apa sih yang dapat kita syukuri? Nah, yang dapat kita syukuri sesederhana kebutuhan-kebutuhan dasar. Jadi kita kan, tidak bisa Kak, saya bersyukur atau aku tak dapat bersyukur kalau belum dapat kekuasaan, kekayaan. Itu namanya mengkompleksifikasi kebahagiaan itu sendiri. Jadi sebenarnya kebutuhan dasar pun sebenarnya sudah dapat kita syukuri. Nah, apa itu kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar itu bisa kebutuhan material ataupun kebutuhan imaterial. Kebutuhan dasar material itu ya makan, minum, istirahat. Kita dapat makan, minum, istirahat itu sebenarnya sudah dapat membuat kita bahagia. Yang membuat kita menderita atau bahkan stres itu karena kita pilih-pilih makanan, pilih-pilih minuman, atau pilih-pilih jenis sofa atau jenis tempat akomodasi di mana kita harus tinggal. Saya menyarankan satu buku yang menarik juga, buku yang berjudul Goodbye Things. Itu buku tentang prinsip hidup minimalisme. Sebenarnya kebahagiaan itu sifatnya sangat-sangat simplifikasi atau sederhana banget. Nah, bagaimana kemudian jika kebutuhan dasar material pun tidak dapat terpenuhi? Misalnya kita susah makan nih, kan tidak mungkin tidak terpenuhi sama sekali. Kalau tidak terpenuhi sama sekali berhari-hari, kita kan mati tentunya kalau tidak makan, tidak minum, dan istirahat. Nah, bagaimana kalau terlambat terpenuhi kebutuhan dasar atau sulit terpenuhi? Nah, apakah kita menderita? Enggak juga, karena masih ada kunci kebahagiaan lainnya, yaitu sabar. Kalau dalam buku Man Searching for Meaning dari Viktor F. Frank, atau buku Bersikap Bodo Amatnya Mark Manson, atau buku Alasan Kita Rela Menderitanya dan Early, disebutkan di situ prinsip dari logoterapi, yaitu bagaimana kita memaknai penderitaan. Atau ketika kebutuhan-kebutuhan dasar kita sekalipun itu tidak dapat dipenuhi, kuncinya adalah kita harus maknai penderitaan itu. Dengan kata lain, itu yang disebut sebagai sabar. Nah, kalau Imam Ali Khamenei mendefinisikan sabar dalam bukunya Dasarnya Iman dengan Sabar,
Sabar adalah resistensi atau ketahanan kita dalam menghadapi rintangan eksternal maupun internal dalam mencapai tujuan. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya simpel banget, yaitu menginginkan apa yang kita dapatkan. Nah, penderitaan tidak sebaliknya. Penderitaan bukan berarti ketika kita penderitaan sebaliknya, bukan berarti menderita itu kalau kita tidak terpenuhi keinginan kita. Tapi penderitaan adalah ketika kita tidak mensyukuri apa yang kita dapatkan. Contoh ya, kita sudah dapat makanan misalnya 3 kali sehari, tapi kita maunya 5 atau bahkan 7, atau kita sudah dapatkan nasi dan sebagainya, tapi kita maunya gandum dan tidak mensyukuri atau bahkan mengeluh terhadap makanan yang diberikan kepada kita. Itu sebenarnya dapat disebut sebagai penderitaan, even yang menggerutu itu adalah orang terkaya sekalipun. Nah, kesenangan itu mendapatkan apa yang diinginkan. Sementara kebutuhan dasar, seperti yang dijelaskan tadi, adalah kebutuhan dasar material dan imaterial. Kalau kegembiraan atau keceriaan itu sifatnya aksidental aja gitu ya. Kalau teman-teman belajar 5 universal logika, itu disebutkan bahwa pembeda manusia kan berpikir, sementara sifat khusus dari manusia itu adalah tertawa. Jadi tertawa itu adalah hal-hal yang sifatnya aksidental aja. Tidak semua orang yang tertawa atau tidak semua orang yang gembira itu bahagia. Misalnya contoh tadi Joker. Joker kan ya tertawa aja terus tapi belum tentu bahagia. Dan tidak semua pula yang bersedih atau mengeluarkan air mata itu tidak bahagia. Karena ada terkadang kita isak tangis kebahagiaan. Misalnya kita bersyukur telah dapat berbuka setelah seharian menahan lapar. Itu kan juga air mata, tetapi kita air mata bersyukur atau air mata kebahagiaan. Jadi terkadang kesenangan itu membawa kita kepada kebahagiaan. Kalau kita syukuri, bisa kesenangan itu membawa kita juga kepada penderitaan kalau kita tidak syukuri. Begitupun kebutuhan dasar, bisa saja kita makan, minum dan sebagainya, tapi ketika kita tidak syukuri, di saat itu pula penderitaan bergandengan dengan kebutuhan dasar atau kesenangan tersebut. Nah, tujuan kebahagiaan itu sebenarnya personal banget dalam diri setiap orang, jadi tidak dapat digeneralisir atau dikuantifisir. Jadi jangan mengacu pada definisi kebahagiaannya orang lain. Kita tidak bisa menjadi singa kalau kita ternyata ikan gitu. Kalau dalam film Like Star on the Earth itu disebutkan bahwa jangan mengajari ikan untuk memanjat sebagaimana jangan mengajari burung untuk berenang misalnya. Kita punya arena kebahagiaan masing-masing. Jangan karena teman kita sudah S2 di luar negeri, mendapatkan pekerjaan di BUMN, atau menikah di usia muda, atau meraih jabatan tertentu, kita kemudian tiba-tiba menderita. Kita kan punya track masing-masing gitu. Selama kita bersyukur sejauh mana telah kita hidup saat ini gitu. Nah, tujuan kebahagiaan itu adalah mendatangkan kebahagiaan selanjutnya.